Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini akan membahas tentang manipulasi data pada tabel menggunakan PHP. Materi yang kita bahas yaitu pertama menampilkan data, yang kedua menyimpan data, yang ketiga menghapus data, yang keempat mengedit data. Langsung saja. File koneksi yang kita gunakan adalah pada praktek kali ini, yaitu file yang sudah pernah kita buat sebelumnya, tapi kita lakukan modifikasi dulu karena ketika kita menggunakan MySQL dalam mengakses query-nya kita membutuhkan variabel yang berisi kode koneksi. Kita modifikasi, misalnya untuk kode koneksi kita simpan ke dalam variabel namanya con. Nah, ini kepanjangan dari koneksi. Oke. Berikutnya kita lakukan pengecekan. Jika variabel con bernilai false, nah ini tanda negasi, artinya no. Jika tidak ininya artinya true, jika ada ininya artinya false, ini negasi. Jika variabel koneksinya gagal, maka akan ada konfirmasi koneksi gagal, serta bisa juga ditambahkan dengan pesan gagalnya MySQL connect error. Oke, sekarang kita coba cek dulu kode koneksi. Tutorial koneksi. Oke, nggak ada masalah. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat koneksi, membuat tampil. Kita membuat tampil, kita buat file baru, kita simpan, kita beri nama tampil.php. Nah, php. Untuk tampil kita membutuhkan koneksi. Agar kita tidak usah menulis kode seperti ini lagi, kita gunakan perintah namanya include. Kita panggil nama filenya, yaitu namanya koneksi.php. Nah, fungsi include ini sama dengan atau seakan-akan kita menulis isi kode sama persis seperti yang ada di koneksi.php. Langkah berikutnya kita memanggil data, kita simpan variabel data to MySQL query. Pertama kita sisipkan variabel con. Nah, variabel con ini kita peroleh dari file koneksi.php. Baru setelah itu koma perintah query-nya, karena query dalam MySQL yaitu yang pertama di sini kita sisipkan kode koneksi, yang di sini adalah query-nya. Oke. Koneksi dalam hal ini sudah diwakili oleh variabel con. Sedangkan query-nya, karena kita melakukan pencarian, kita gunakan perintah pencarian, sudah pernah bahas di materi sebelumnya, yaitu perintah select all from mahasiswa order by name SC ascending, dari kecil ke besar. Kita menggunakan perintah select all from mahasiswa order by, urutkan berdasarkan name dari kecil ke besar. Berikutnya untuk menampilkan data kita gunakan perulangan while. Perulangan while ini digunakan, akan dijalankan jika kondisinya dipenuhi. Nah, kondisi itu ada di sini. Nah, karena kita ingin menampilkan data, kondisi yang mau dimunculkan adalah jika datanya ada. Nah, ini kita gunakan variabel r MySQL fetch. Nah, di sini kita bisa milih ada MySQL fetch array, ada MySQL fetch shop, dan ada MySQL fetch row. Nah,
Nah, perbedaannya antara array, assoc dan row. Kalau array ini data yang dihasilkan berupa array dan dengan indeks, bisa menggunakan indeks nama dari fieldnya, bisa juga menggunakan nomor urut dari fieldnya. Sedangkan kalau kita menggunakan MySQL Fetch Assoc, itu hanya bisa mengakses nama fieldnya. Sedangkan kalau kita menggunakan MySQL Fetch Row, kita bisa mengakses indeks atau nomor indeks dari data tabelnya. Oke, kita lanjutkan. Misalnya kita contohkan satu saja. Kita echo yaitu variabel r indeksnya misalnya name. Nah, ini kalau MySQL Array bisa kita menggunakan nama fieldnya, bisa menggunakan nomor urut dari fieldnya, sama-sama bisa. Kalau yang assoc sini, nah, ini kita hanya bisa mengakses menggunakan nama fieldnya saja. Kalau kita menggunakan MySQL Fetch Row, nah, kita bisa mengakses number dari indeksnya. Nah, kita gunakan MySQL Array saja. Oke, kita akses name-nya. Sekarang kita coba jalankan file tampil. Koneksi selesai, tampil. Oke, hasilnya seperti ini. 121 1222 125. Oke. Agar tampilannya menarik, kita gunakan tabel untuk menampilkan datanya. Pertama kita buat tabel dulu, echo, kita buat tag tabel. Jangan lupa biasakan langsung menuliskan akhiran dari tag tabel, yaitu /tabel. Baris pertama dari tabel tr, baris pertama dari tabel kita fungsikan untuk membuat heading atau th. /th kita sesuaikan dengan kolomnya dulu. Itu kolom pertama nomor, kolom kedua nama. Begitu juga kita menampilkan datanya. Nah, setiap ada data kita membuat baris baru tr, kita membuat baris baru. Rapikan codingnya biar mudah difahami. Setiap membuat baris baru, dia akan membuat tabel data baru. Nah, masing-masing tabel data untuk kolom pertamanya dari baris yang dibuat ketika perulangan, r name. Nah, ini akan muncul di setiap baris. Pada kolom pertama yang muncul adalah name-nya. Pada baris kedua, pada kolom kedua yang dimunculkan adalah namanya. Sekarang coba kita tampilkan tampil. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk memunculkan tabelnya, kita tambahkan properties order sama dengan 1. Ingat, nilai defaultnya adalah 0. Nah, hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan nomor? Oh, ini kok nomor ini salah. Nah, ini yang pertama itu adalah name. Coba ingatkan. Oke, sudah sesuai. Bagaimana kalau kita mau menambahkan nomor? Berarti di sini kita juga menambahkan. Nah, terus mau diisi dengan apa? Padahal di tabel tidak ada kolom nomor. Oh, kita isi saja dengan variabel nomor.
Sekarang coba kita jalankan, apakah yang terjadi? Wah, ternyata error undefined variable nomor. Nah, ternyata variabel nomor belum didefinisikan. Kita definisikan dulu variabel nomornya. Kita letakkan di sini. Jadi dia minta pendeklarasikan dulu. Nilai awalnya berapa? 1. Oke, kita coba jalankan. Apa yang terjadi jika nilai awalnya 1? Nah, ternyata 1 semua. Padahal yang kita inginkan setelah 1 2. Kita tambahkan, tekan di sini. Nah, kodenya seperti ini. Setiap dia berulang, dia akan membuat variabel nomor bertambah 1. Nah, ini bisa. Coba jalankan sekarang. Nah, sudah sesuai. Penulisan ini juga bisa menggunakan perintah seperti ini. Nah, hasilnya sama. Oke. Lebih ringkasnya kita menggunakan perintah seperti ini. Ketiga perintah tersebut artinya sama. Oke, selesai untuk tabel. Berikutnya untuk tampil sudah selesai. Berikutnya simpan. Nah, untuk simpan kita membutuhkan tampilan berupa form. Kita buat file baru. Kita beri nama form.php. Kita juga bisa menampilkannya dalam bentuk HTML. Nah, kita beri nama form input data mahasiswa. Oke. Seperti biasa kita menggunakan bantuan tabel nantinya untuk membuat desain form agar tampilannya rapi. Pertama kita buat form. Oke. Kita buat tabel. Nah, materi ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ada masing-masing baris terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama berisi label, kolom kedua berisi bagian dari form. Nah, kolom pertama kita isi name. Nah, ini input bagian dari form. Input tipe teks, namanya name. Kita buat ukurannya 10. Nah, karena cuma hanya name dan nama, kita kopikan yang ini karena komponen yang digunakan di formnya sama-sama input tipe teks. Nama teks kita ganti, nama ukurannya kita ganti menjadi misalnya 20. Oke. Baris pertama nama, baris pertama name, baris kedua nama. Untuk baris ketiga kita hanya gunakan satu kolom, tapi karena di sini yang lain baris-baris di atasnya harus terdapat 2 kolom, tidak mungkin pada baris berikutnya di bawahnya hanya terdapat 1 kolom, maka kita gunakan call span, artinya menggabungkan beberapa kolom. Dalam hal ini kita gabungkan 2 kolom. Jadi secara kode ini memang 1 kolom, tapi sebenarnya ini ada 2 kolom yang digabungkan. Tipenya kita ganti menjadi submit, name-nya kita ganti menjadi simpan tanpa size. Nah, value kita buat simpan. Sekarang coba kita jalankan. Namanya adalah form. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ketika form ini diisi misalnya 126, karena belum ada yang 126, namanya adalah Mika, kita simpan. Nah, ternyata secara default dia mengirim datanya menggunakan URL. Nah, kalau menggunakan URL seperti ini, biasanya metode yang digunakan nantinya adalah metode get. Tapi yang kita inginkan adalah ketika mengirim data dia tidak menggunakan URL atau tidak menggunakan URL, tapi mainnya menggunakan sudah langsung di HTTP-nya atau antar file. Pada itu kita gunakan metodenya bukan metode get, tapi metode yang kita gunakan adalah metode post. Nah, kan di sini metodenya adalah post. Ketika buttonnya diklik, dia mengarah kepada file PHP dengan nama simpan. Nah, mengarah ke file simpannya itu, properties yang digunakan adalah action. Kita beri nama simpan.php. Nah, berarti form ini ketika dijalankan, klik button simpan, dia mengarah kepada file simpan.php.
Karena file simpan .php belum kita buat, maka yang muncul adalah objek not found. Artinya simpan .php tidak ada. Oke, karena kita membutuhkan file simpan .php, kita buatkan file baru. Kita simpan dengan nama simpan.php. Sip. Nah, seperti biasa, karena kita berinteraksi dengan database, berarti kita membutuhkan koneksi dengan database. Tapi sebelumnya kita coba dulu apakah komunikasi antara form dengan simpan ini sudah terjalin dengan baik. Nah, artinya ketika form ini dijalankan sudah benar-benar muncul di simpan. Nah, kita coba, kita baca. Pada simpan, ketika diklik button kepada form, ketika klik button simpan, dia mengarah ke file simpan dengan membawa beberapa variabel. Nah, variabel ini saya maksud adalah komponen dari form. Yang kita akses adalah namanya. Berarti variabelnya adalah variabel name dan variabel nama. Ini kita tangkap. Metode yang digunakan adalah post. Berarti karena metode yang digunakan adalah post, berarti nanti teknik yang digunakan untuk menangkap atau membaca file yang dikirim oleh form disimpan di php adalah menggunakan metode post. Nah, kita coba sekarang. Misalnya kita buat variabel penangkapnya, kita beri nama name. Nah, ini nama variabel, jadi bebas namanya apa. Metode yang digunakan untuk menangkap adalah metode post. Nah, yang ditangkap adalah name. Nah, ini kita tangkap name. Oke. Yang kedua, untuk menangkap nama kita buat variabel namanya nm. Nah, nama variabelnya terserah. Tapi metode yang digunakan sama-sama post. Indeks yang digunakan atau variabel yang ditangkap adalah nama. Oke, sekarang kita coba tampilkan untuk menguji apakah data yang dikirim oleh form sudah benar-benar dibaca di file simpan sebelum nantinya benar-benar kita simpan ke dalam PHP. Pertama kita coba tampilkan name, kita tampilkan nama. Dalam hal ini sudah diwakili oleh variabel nm. Sekarang kita coba jalankan. Namanya name 126, namanya Mika Tambayong atau Mika siapalah terserah. Kita simpan. Wah, sudah terkirim, sudah berhasil. Berarti karena pengiriman datanya sudah berhasil, sekarang langsung kita fungsikan untuk menyimpannya ke dalam database. Nah, seperti biasa, setiap kita berinteraksi dengan database, kita panggil file koneksi di php dengan perintah include. Nah, artinya seakan-akan kita menulis isi yang sama dengan yang ada di file yang dipanggil oleh include. Nah, karena kita manggil koneksi di php, jadi seakan-akan pada baris ini kita mengetikkan sama persis dengan yang kita ketikkan di file koneksi di php. Berikutnya kita gunakan perintah query. Misalnya kita cek, kita beri nama variabel ceknya. Ini untuk memvalidasi saja, validasi pengiriman datanya ke database menggunakan perintah simpan. Perintah query-nya sama dengan tampil tadi, yaitu MySQL query. Ya, kita menggunakan MySQL biasakan MySQL query. Nah, biasa yang pertama adalah koneksi. Dalam hal ini sudah disimpan ke dalam variabel con. Berikutnya kode query-nya. Kode query untuk simpan, kita buat insert into mahasiswa, kolomnya name dan nama. Value yang disimpan yang pertama yaitu dari variabel name untuk disimpan ke name. Yang kedua variabel dari nm yang akan kita simpan ke dalam variabel ke dalam kolom nama. Kita lakukan pengecekan. Jika pengiriman data berhasil atau kode ini dijalankan sesuai atau tidak ada masalah, yaitu ceknya bernilai true, maka langsung kita arahkan ke tampil menggunakan perintah header dalam kurung location
diarahkan kemana? Diarahkan ke tampil titik PHP. Nah, ini jika perintah query-nya berjalan normal atau tidak ada error. Tapi else jika ada masalah, kita tampilkan pesan echo simpan tidak berhasil. Oke, sekarang coba kita jalankan. Form, kita isi 126, namanya Mika. Coba kita simpan. Wah, MySQL query pada baris ke-7. Wah, tidak dikenal MySQL. Kenapa? Karena tulisannya salah, bukan MySQL, tapi tulisannya di sini adalah MS. Nah, terbalik dia. MySQL. Nah, ini yang benar. Kita coba lagi sekarang. Jalankan formnya, namakan 126, namanya Mika. Kita simpan. Oke, ternyata berhasil. Simpan, sudah selesai. Sekarang hapus. Nah, untuk hapus kita buat skenario. Skenarionya adalah di sini terdapat link hapus. Nah, artinya apa? Kita akan melakukan penghapusan tiap baris. Berarti kita membutuhkan tambahan kolom baru. Nah, balik ke tampil lagi. Balik ke tampil, kita membutuhkan kolom baru di sini. Berarti kita beri nama kolomnya. Kita beri nama aksi. Nah, berarti di sini juga tambahkan kolom. Nah, di sini kita tambahkan header, judul kolom namanya aksi. Kita tambahkan di sini hapus. Nah, kita coba jalankan pada tampil. Nah, seperti ini. Skenario lagi, yang pertama artinya apa? Jika ini nantinya berupa link, nah, ketika kita klik hapus, maka pada baris ini akan hilang. Klik link hapus, baris ini akan hilang. Berarti hapus ini harus berupa link. Untuk membuat link itu kita menggunakan perintah ancor. Perintah ancor yaitu a tujuannya adalah ketika link tersebut, kita beri nama linknya adalah link hapus, tentukan tujuannya. Kita batalkan dulu, coba di refresh. Nah, sudah berupa link. Nah, perhatikan pada pojok kanan, pojok kiri bawah, di sana muncul link yang dituju oleh link hapus. Skenario nya seperti ini. Jika ini diklik, maka ini akan terhapus. Karena ini masih di bagian tampil, yang kita inginkan adalah ketika kita klik link hapus, maka dia mengarah kepada file atau file PHP yang isinya kode untuk hapus. Kita beri nama file tersebut, kita beri nama dengan hapus.php. Coba jalankan, refresh, coba cek pojok kiri bawah itu ada tulisan hapus.php, tapi kita belum jelas yang mana yang mau dihapus. Oh, berarti harus ada variabel yang dibawa untuk mewakili apa yang akan dihapus. Nah, dalam hal ini yang kita jadikan acuan ketika mau dihapus adalah name. Berarti kita membawa variabel yang berisi name. Kita untuk menampakkan variabel yang dibawa, gunakan perintah tanda tanya. Berikutnya ID yang mau dibawa. Variabel yang mau dibawa, nama variabel yang mau dibawa. Terserah namanya apa. Dalam hal ini saya menggunakan nama ID. Ini menyesuaikan dengan materi yang ada di kelas. Yang dibawa variabel ID, ini nama variabel, tidak harus ID, namanya juga terserah. Sedangkan nilai yang dibawa adalah name. Nah, kita coba jalankan, refresh, arahkan lagi. Nah, cek lagi pada pojok kiri bawah, ID-nya 126, 125, 122, 121. Oke, sudah sesuai. Mungkin di belakang hari dibutuhkan beberapa variabel. Nah, untuk menambahkan variabel yang lain, gunakan pemisahnya adalah dan, misalnya nm.
berisi variabel apa, variabel nm berisi apa, nilainya misalnya berisi nama, ini boleh. Jadi misalnya adalah n. Ketika dijalankan, arahkan, nah coba lihat ID 126, variabel nm namanya Mika. Nah begitu juga seterusnya. Oke, tapi yang kita butuhkan dalam pelajaran atau materi ini hanya satu data, yaitu data NIM yang dibawa oleh variabel ID. Oke. Agar ini berjalan, maka kita buatkan lagi di sini file baru namanya hapus.php. Kita buat file baru, kita simpan dengan nama hapus.php. php. Karena pengirimannya menggunakan URL, nah menggunakan URL itu maksudnya jika link hapus ini kita klik, maka data yang dibawa itu munculnya di URL. Karena ini muncul di URL, berarti metode yang digunakan untuk menangkap ID ini adalah metode get. Kita coba dulu. Yang pertama kita baca variabel yang ditangkap, kita tangkap dengan variabel name. Yang ditangkap menggunakan metode get ID. Nah, ID yang dimaksud ini adalah ID yang ada pada file tampil ini. Yang kita tangkap adalah nama variabelnya. Variabel ID kita tangkap, isinya berupa name. Nah, kita simpan ke dalam variabel name. Sekarang coba kita tampilkan echo variabel name. Kita coba jalankan, kita refresh, kita klik. Nah 126 berarti sudah sesuai. Jika yang dikirim sudah sesuai, kita langsung masuk ke database untuk melakukan proses penghapusan. Nah, seperti biasa, yang ada hubungannya dengan database, berarti kita juga harus melakukan koneksi. Nah, kita gunakan perintah include. Ya, tidak usah ngetik, saya kopikan. Setelah connect dengan database, data yang mau dihapus sudah jelas, berarti sekarang kita melakukan perintah query. Perintah query-nya bisa kita kopikan juga dari file simpan. Karena sama codingnya sama, yang membedakan adalah query-nya. Nah, query-nya kita ganti. Nah, query-nya adalah query-nya hapus, yaitu delete from mahasiswa where name sesuai dengan yang dibawa oleh ID yang ditangkap oleh variabel namanya variabel name. Oke. Nah, query ini juga bisa kita simpan ke dalam variabel, misalnya kita simpan ke dalam variabel namanya KRY atau query. Ya, boleh juga seperti ini. Jadi yang kita masukkan di sini adalah nama variabelnya. Terserah yang mana yang dianggap mudah. Kita coba jalankan. Oke, jelaskan dulu. Variabel check ini membawa perintah delete. Jika variabel ini berisi query tersebut dijalankan tidak ada masalah atau tidak ada error, maka setelah berhasil menjalankan query tersebut, langsung arahkan URL-nya kepada tampil.php. Tapi jika ada masalah pada perintah query ini, maka tampilkan pesan hapus tidak berhasil. Oke, sekarang kita coba jalankan, refresh, hapus. Nah, ternyata berhasil. Selesai hapusnya. Berikutnya adalah edit. Logikanya, sebelum kita melakukan edit, harus tampilkan dulu data yang mau diedit apakah sesuai atau belum. Artinya tidak seperti hapus. Kalau hapus diklik langsung terhapus, tapi kalau edit munculkan dulu data yang mau diedit, yaitu name dan namanya. Nah, kita munculkan semua, meskipun pada implementasinya nanti yang dijadikan sebagai acuan penghapusan itu tidak boleh muncul, atau kita menggunakan hidden. Karena ini masih belajar, kita coba munculkan semua. Kita inginkan selain link hapus yang muncul pada kolom aksi,
juga muncul link edit. Nah, kita balik lagi ke tampil, kita tambahkan di sini. Terserah mana yang didahulukan, apakah edit dulu didahulukan atau hapus dulu didahulukan. Nah, agar sesuai dengan materi yang ada di kelas, kita dahulukan yang edit. Nah, yang edit. Berarti di sini yang munculnya adalah edit. Link yang dituju yang pertama, karena masih mau munculkan yang mau diedit, kita buat file baru, nantinya kita beri nama form edit.php, ID yang dibawa sama. Kita coba jalankan sekarang tampilnya. Nah, seperti ini. Harus ada jedanya. Kita buat pemisah di sini, gunakan spasi. Oh, ini kalau ada spasinya pakai shift. Nah, biar tampilannya lebih rapi. Oke, sip. Saya coba arahkan lagi kursornya itu mengarah ke form edit, membawa ID, isinya name. Berarti sekarang kita buat file baru untuk menampilkan data yang mau diedit. Nama filenya adalah form edit. Nah, kita simpan, kita beri nama form edit.php. php. Seperti biasa, data yang mau diedit kan sumbernya dari tabel, berarti kita baca dulu tabelnya. Nah, untuk membaca tabel kita membutuhkan koneksi. Nah, agar tidak usah menulis kode koneksi, kita panggil saja file yang berisi kode koneksi, yaitu koneksi.php menggunakan perintah include. Berikutnya seperti biasa, seperti pada hapus, kita tangkap juga. Nah, kita tangkap data yang mau diedit. Dalam hal ini sudah diwakili oleh name yang dibawa oleh variabel ID. Nah, variabel ID ini tangkap menggunakan metode get karena pengiriman datanya menggunakan URL. Yang menangkap adalah variabel name. Sekarang kita baca dulu siapa pemilik name yang mau diedit ini. Hampir sama ketika ditampil. Nah, kodenya bersama dengan ini. Nah, kita ambil kodenya. Nah, karena kalian ini video tutorial kan, nanti bisa kalian pause, kalian usahakan semuanya ngetik sendiri. Data select all from mahasiswa. Nah, ini kita ganti where name sama dengan variabel name yang dibawa. Berikutnya kita simpan di variabel R yang berisi array. MySQL bisa fetch array agar bisa asosiatif. Artinya apa? Memanggil arraynya bisa menggunakan nama field atau juga bisa menggunakan nomor urut dari field. Kalau assoc itu berarti hanya bisa menggunakan nama field yang dijual sebagai indeks arraynya. Kalau kita menggunakan MySQL fetch row, berarti kita bisa mengakses fieldnya menggunakan nomor urut dari kolom atau fieldnya. Disimpan dalam variabel data. Selesai. Sekarang kita membuat form. Nah, kita buatnya manual. Echo form method yang digunakan post actionnya kita arahkan ketika button edit diklik, dia mengarah ke edit.php. Oke. Jangan lupa biasakan langsung membuat /form. Agar tampilannya rapi, kita menggunakan tabel untuk desain formnya. Nah, berarti kita buat tag tabel. Jangan lupa akhiran dari tag tabel. Baris pertama, jangan lupa biasakan langsung dengan akhiran agar tidak ada tag HTML yang tidak ada pasangannya. Baris pertama, kolom pertama isinya name.
Baris pertama kolom kedua isinya adalah input tipe teks, name-nya, name, size-nya lebih 10. Nah, ini dia bagian yang harus dimunculkan. Artinya apa? Data yang mau diedit harus dimunculkan. Tambahkan properties value. Nah, yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah name, yang name dari yang tabel ini, bukan name dari variabel yang di tabel yang dibaca. Kita ngambil di data r name. Sekarang coba kita jalankan, refresh, klik link edit 121. loh kok error, MySQL FATCH. Wah, kurang codingnya, ini kurang codingnya. Kita refresh, MySQL FATCH bukan TCT, fetch array. Kita refresh, kita edit. Nah, muncul 121. Setelah berhasil, sekarang kita copy yang ini, kita copy. Nah, yang dimunculkan yang kedua adalah nama, teksnya sama, name-nya kita ganti menjadi nama. Ini harus hati-hati, jangan lupa kalau copy paste. Jadi kita buat 20. Yang muncul adalah nama. Kita coba lagi, refresh, edit. Nah, sip. Berikutnya kita tambahkan button. Nah, seperti biasa. Ini kita hapus saja, input tipenya kita ganti menjadi submit, name-nya kita ganti menjadi edit, size-nya kita hapus, value-nya kita ganti menjadi edit. Nah, sekarang coba kita jalankan, refresh, edit. Nah, dalam kesempatan ini yang harus kita edit adalah nama, jangan edit name. Nah, karena nanti ketika implementasi program, name ini tidak akan dimunculkan karena ini cuman terdapat 2 kolom. Kalau nggak dimunculkan, tampilannya kurang menarik nanti ketika diimplementasi atau di video berikutnya. Yang saya tekankan lagi, yang kita edit tadinya adalah nama. Ketika button edit diklik, maka dia akan mengarahkan kepada file namanya edit.php. Nah, kita belum punya file namanya edit.php yang berfungsi atau yang berisi kode PHP dan memiliki kode query yang berisi kode edit. Nah, sekarang kita buat file baru, kita simpan, kita beri nama dengan edit.php. PHP. Nah, seperti biasa, karena ini kaitannya interaksi dengan database, sama dengan simpan. Nah, pertama kita buat koneksi, membaca file yang dikirim, baru setelah itu menjalankan perintah query. Kita cek apakah perintah query-nya berhasil. Jika berhasil, langsung diarahkan kepada link tampil atau URL tampil. Jika tidak berhasil, maka munculkan pesan edit tidak berhasil. Nah, seperti itu logikanya nanti atau skenario-nya. Kita kopikan di edit. Nah, kok sama name sama nama? Karena ini sama. Nah, ini name dan nama. Kalau ini kita ganti, maka di sini juga harus kita ganti name dan nama. Yang membedakan lagi adalah perintah query-nya. Nah, perintah query-nya seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu update nama tabelnya mahasiswa, set yang mau diedit, kolom yang mau diedit yaitu kolom nama. Edit menjadi apa? Diedit menjadi nama baru yang disimpan dalam variabel nm. Nah, ini nama baru. Yang mana yang mau diedit? Yang memiliki name sesuai dengan name yang dikirim, yaitu yang ini. Nah, jika perintah query ini yang disimpan ke dalam variabel check ini berhasil atau bernilai true, nah, ini akan dianggap bernilai false jika ada tanda seru di depannya, tuannya negasi, atau kebalikan. Jika tidak ada tanda serunya, dianggap sebagai true. Jika berhasil, maka langsung diarahkan kepada file tampil di php. Tapi jika gagal, maka munculkan pesan edit tidak berhasil. Nah, selesai. Sekarang coba kita jalankan, refresh lagi pada tampil. Nah, kita coba sekarang klik link.
Kamil Malik. Nah, kita edit menjadi Kamil Maliki. Edit. Nah, berhasil. Maliki. Oh, kurang menarik. Kita ganti saja yang ini menjadi Mika. Nah, oke, sudah berhasil. Berarti target dari video ini sudah selesai, yaitu tampil, simpan, hapus, dan edit. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari video manipulasi data pada tabel menggunakan PHP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.